Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Bung Harpa. Dan tentunya 10 hari lagi menjelang pertandingan yang sangat penting, Indonesia akan berhadapan dengan China di Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni dan 10 Juni kita akan menghadapi Jepang. Dan persiapan seperti biasa sudah dilakukan, dan hari ini tanggal 26 Mei 2025 akan dilangsungkan TC perdana di Bali United Center di lapangan Purnama di Bali, tentunya di Pulau Dewata. Nah, kalau kalian lihat saat ini gue ada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Jadi 1,5 jaman lagi, ini saat ini gue rekam sekitar jam 12 siang, pesawat gue akan berangkat ke Denpasar, Bali, dan akan langsung kita sambangi Stefano Lillipali dan kawan-kawan. Patrick Kluivert tentunya yang akan memimpin sesi TC selama berlangsung berapa hari? 5 hari. Dan hari ini akan dilangsungkan latihan perdana jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi berarti itu jam 3 sore waktu Indonesia Barat, di tempat yang tadi gue bilang, di lapangan latihan Bali United Center di lapangan Purnama. Dan nanti akan dilangsungkan TC itu sampai dengan tanggal 1 Juni. Jadi 1 Juni timnas Garuda akan bertolak kembali ke ibu kota untuk final preparation. Ya, seperti biasa nanti akan ada latihan lagi 1-2 hari. Kemudian juga pematangan taktikal, kekompakan, kebugaran, dan nanti tanggal 4 Juni akan ada official training, atau kalau di UEFA itu biasanya pitch testing. Ya, dan kemudian tanggal 5 kita akan fight lawan China. Ini partai yang sangat penting, partai yang wajib kita menangkan, ya, dan berharap juga di saat yang sama Bahrain kepleset menghadapi Saudi Arabia. Ya, karena kalau kita sampai gagal menghadapi atau mengalahkan China, maka pertandingan terakhir lawan Jepang ini sungguh berat. Ya, misalnya kita diwajibkan jangankan menang, seri aja ini tentunya susah. Nah, selama beberapa hari ini tentunya gua akan terus mengintip ya bagaimana suasana latihan dari tim nasional kita. Siapa aja yang mungkin sudah kembali dari cedera, seperti Kevin Dix, kita semua tahu semalam yang bersangkutan, lebih tepatnya malah 2 malam yang lalu ya. Jadi dia sudah tampil untuk pertama kalinya sejak dikabarkan cedera, dan dia main 45 menit lebih ya. Jadi babak pertama akhir dia masuk. Kemudian kemarin malam dia merayakan keberhasilan FC Copenhagen meraih Liga Denmark ya. Di sana kalian mungkin udah lihat sebagian besar perayaannya di sebuah panggung, kemudian dengan begitu banyak kerumunan fans dari FC Copenhagen. Jadi ini satu berita yang sangat penting, yang sangat krusial juga. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan Sandy Walsh. Ya, teman-teman sudah nonton juga di video gue sebelumnya, dia dipastikan absen. Jadi dengan kehadiran Kevin Dix ini memboosting juga moral para pemain, dan kemudian memberikan alternatif juga bagi Patrick Kluivert untuk menyusun komposisi pemain. Karena seperti yang gue singgung, kalau sampai Kevin Dix dan Sandy Walsh nggak main, maka bukan tidak mungkin dia akan menarik, Patrick Kluivert akan menarik Elino Randers sebagai bek kanan. Karena di PEC Zwolle kalian tahu semua, dia bermain sangat ciamik dalam beberapa laga terakhir, dan ini membuat akhirnya kemampuan daya serang Elino Randers yang mungkin saja dibutuhkan untuk mengisi atau mengganti posisi Marcheng dan juga atau mungkin Araknor Ratmangun yang nggak bisa tampil ini menjadi terganggu. Tapi kita senang Kevin Dix sudah kembali, dan hampir semua pemain sudah selesai kewajibannya di klub, kecuali mungkin Martin Paes. Jadi Martin Paes ini masih main nanti sampai tanggal 1 Juni dini hari waktu sini. Jadi seperti rilis yang gue terima atau jadwal yang gue dapet, itu Martin Paes memang diperkirakan begitu akan tiba di tanah air tanggal 2 Juni, yang artinya dia nggak akan ikut TC. Jadi Martin Paes akan langsung terbang ke Jakarta dan akan langsung melakukan final preparation. Sekali lagi, walaupun dia memang tidak akan main karena masih mengantongi akumulasi kartu kuning ya. Nah, tentunya semua kalian gak sabar bagaimana pertandingan yang sudah kita tunggu-tunggu sejak bulan Maret ya. Terakhir kita main itu tanggal 25 Maret kalau gua nggak salah lawan Bahrain ya. Jadi udah April, Mei, sudah hampir 2 bulan pas lah. Saat ini gua berbicara ini boleh dikatakan 2 bulan ya. Kita menunggu, nggak sabar juga ya. 10 hari lagi kita akan kembali menyaksikan tim nasional kita bertanding, dan di pertandingan yang sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi kita semua nggak sabar, dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan tiket, tentunya selamat menyambut pertandingan yang sangat penting. Jaga kesehatan, jaga juga kantong, jangan sampai nanti
susah nanti ya, mungkin buat teman-teman yang di luar Jakarta. Dan kita semua terus mengikuti perkembangan tim nasional Garuda, dan tentunya pantengin terus channel Muharpa, karena gua akan secara dari dekat ya akan melihat, mengintip juga persiapan tim nasional kita, terutama juga nanti mudah-mudahan kita bisa dapat interview 1-2 pemain untuk melihat kesiapan mereka, seperti yang juga selalu gue lakukan di momen-momen sebelumnya, terutama ketika di away ya, karena away ini biasanya jangkauannya akan lebih jarang yang datang ke sana. Mungkin ada lah kalau kali ini masih tetap di Indonesia, tapi ketika mereka nanti misalnya away ke Jepang, ini kan pasti nggak banyak yang datang ke sana. Jadi gue berharap bisa lebih dekat ke mereka dan menyajikan berita-berita terhangat dan langsung dan otentik buat kalian semua. Nah, tentunya selama di Bali nanti gue akan lebih menyajikan konten yang variatif ya. Mungkin juga sekali-sekali gue akan ke tempat kuliner ya, mungkin ke tempat jalan-jalan. Tentunya gue akan coba juga mengaitkan dengan sepak bola supaya lebih bervariasi. Jadi semua buat kalian, gue nggak minta kalian membership, yang penting subscribe saja. Kenapa? Karena kalau subscribe kalian bisa membantu juga menghalau spam judul yang saat ini cukup meresahkan gitu ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, gua ada satu kuis iseng-iseng aja. Ini spontan aja, tadi waktu gua on the way ke Bandara Soekarno-Hatta, gue berpikir kayaknya seru juga nih. Jadi simple aja teman-teman. Nanti gue pin di kolom komentar, kalian rekomendasikan tempat makan yang paling oke di Bali, khususnya di daerah Gianyar ya. Di daerah Gianyar, karena itu akan menjadi area coverage gua. Jadi jangan jauh-jauh, jangan di Lovina misalnya, di pantai di Bali Utara, itu kan jauh dari tempat gua. Jadi rekomendasikan tempat makan yang oke lah, yang oke, yang unik ya, kalau bisa yang otentik. Nah, nanti dari yang kalian rekomendasikan, kalau ada yang terpilih, nanti gua kesana datang, gua akan liput juga makanannya, kulinernya, dan yang terpilih tadi tempatnya itu akan gua kasih baju dari channel Muharpa. Bajunya ada 2 macam lah. Nah, kebetulan sekaligus kalian mau beli bajunya ini juga bisa. Ini mungkin akan gue share di sini atau di sini. Tapi buat kalian yang rekomendasi tempat makannya gue ikutin, ya gue datengin, itu kalian dapat gratis dari gue souvenir baju, tinggal pilih ya mau yang A1 apa yang satu lagi gitu ya. Kalau ada yang jawab bener, ada yang jawab sama lebih dari satu, gimana ya, yang paling cepat gue akan berikan hadiah buat kalian. Makanya jangan tunggu lama-lama, langsung aja kalau kalian ada tahu informasi soal kuliner yang menarik di Gianyar, silahkan tinggal komen di bawah. Yang pasti kita nggak akan lupakan juga meliput ya perkembangan persiapan tim nasional kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bugar, tidak ada yang cedera, dan kita bisa meraih 3 poin dari China, dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke round 4. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga kalian dinaungi kesehatan, dan adios.